Eliezer. Bribka Riki Rizal kini mulai berani melawan skenario mantan atasannya Irjen Verdi Sambo. Riki berani melawan setelah dipertemukan dengan keluarganya. Kuasa hukum Bribka Riki, Zena Dinda, dalam program Kompas Petang menyebut kliennya berjanji akan membuka informasi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Keberanian itu muncul setelah Riki bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Meski demikian, Riki belum mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator. Mungkin setelah ketemu keluarganya ya, setelah ketemu istrinya, setelah ketemu adik kandungnya, mungkin tersentuh hatinya karena diingatkan oleh keluarganya jangan berbohong, terbukalah apa adanya. Dan ingatlah anak, masih ingatlah ada keluarga yang ada di belakang RR gitu. Jadi Bribka Riki Rizal jadi atau tidak untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator? Masih belum, karena kita masih melihat perkembangannya. Gimana ke depannya, apakah nanti ada ancaman. Tapi karena sampai saat ini Bribka Riki sudah berbicara jujur, sampai saat ini juga tidak ada ancaman ataupun penekanan dari pihak manapun. Jadi menurut kami belum perlu. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan Bribka Riki Rizal bisa mengajukan justice kolaborator apabila persyaratan terpenuhi. LPSK mengatakan pihaknya terbuka kepada siapapun yang ingin mengajukan perlindungan meski belum pasti diterima. Perlindungan sebagai justice kolaborator itu memang harus dimohonkan oleh yang bersangkutan. Nah, dalam konteks permohonan perlindungan biasanya LPSK akan melakukan kemudian seperti penelaahan atau investigator. Kedua, itu LPSK juga akan melakukan penelusuran untuk mengetahui ini ancaman ada apa tidak. Nah, ancaman itu tentu adalah ancaman yang nyata. Nah, ini bisa tekanan psikis ya, terhadap pemohon maupun juga terhadap keluarganya. Sementara itu, pengacara Barada Eliezer membeberkan poin penting yang ditanyakan penyidik dalam pemeriksaan lie detektor kepada kliennya. Poin penting itu adalah soal siapa yang menembak Yosua hingga siapa yang memberikan perintah. Pengacara juga mengungkap ada beberapa perbaikan berita acara pemeriksaan terhadap Eliezer. Nah, apa yang diperiksa oleh tes lie detector itu adalah terkait dengan pertanyaan yang ditujukan kepada klien saya, diantaranya siapa yang melakukan penembakan kepada Joshua, siapa saja yang menembak, kemudian atas perintah siapa menembak. Nah, update sedikit mengenai klien saya bahwa kemarin juga kami ada perbaikan BAP terkait dengan masih adanya keterangan yang berdasarkan skenario yang lama, jadi kita cabut.